Salam kasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya masih membahas tentang penyebutan nama Yahweh dan larangan menyebut nama Allah. Tidak asing lagi bagi kita bahwa pembahasan ini sudah berlangsung sangat lama di bangsa kita. Ada sebuah golongan, yaitu golongan Yahweisme, yang mengharuskan atau menganjurkan agar orang Kristen kembali kepada akar kata Ibrani dan harus menyebut nama Sang Pencipta dengan sebutan Yahweh dan melarang orang untuk menyebut kata Allah di Alkitab. Ini sangat menarik untuk dibahas dan saya percaya bahwa pembahasan ini bukanlah pembahasan sekali dua kali telah dipublikasikan di media sosial, tetapi sudah begitu banyak pembahasan yang mengulas terkait pengajaran Yahweisme ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya ada dua hal besar yang sangat mencolok dan saya ingin membahas mengulas dengan sederhana malam ini. Hal yang pertama adalah golongan ini mengatakan bahwa nama satu-satunya Sang Pencipta itu adalah Yahweh dan itu diharuskan supaya terus dipakai sampai hari ini. Kemudian hal yang kedua adalah melarang orang Kristen mengucapkan kata Allah, sehingga memang di Alkitab dihilangkan kata Allah dan semuanya diganti dengan kata Yahweh. Kemudian untuk kata Yesus Kristus itu diubah diganti dengan kata Yeshua HaMashiach. Memang ini sudah sempat menuai polemik terkait ini, yaitu bersama Lembaga Alkitab Indonesia, karena memang sejujurnya LAI tidak merekomendasikan terkait dengan perubahan nama-nama ilahi ini. Baik, saya akan sedikit mengulas terkait dua nama besar ini, yaitu nama Yahweh dan nama Allah ini. Kalau golongan Yahweisme mengatakan bahwa nama yang seharusnya diagungkan adalah Yahweh, kemudian tidak boleh menggunakan nama Allah sebab nama Allah itu adalah bahagian dari nama dewa atau sesembahan agama Islam. Benarkah demikian? Seperti di video saya beberapa hari lalu sudah saya jelaskan dengan singkat bahwa sesungguhnya terkait dengan nama Yahweh ini ada beberapa hal yang janggal dan perlu untuk dikaji. Hal yang pertama adalah ucapan Yahweh itu sesungguhnya tidak pernah ditemukan di dalam teks-teks asli Alkitab Perjanjian Lama. Dalam hal ini adalah teks Alkitab dalam teks bahasa Ibrani. Itu tidak pernah ada tulisan Yahweh. Yang ada adalah tulisan itu berupa 4 huruf mati, Yod, He, Vav, He. Tidak pernah ada tulisan langsung secara tertulis Yahweh, itu tidak pernah. Itu yang pertama. Saya mengulas beberapa hari yang lalu, tetapi malam ini akan saya tambahi beberapa poin penting. Yang kedua, dalam struktur penulisan bahasa Ibrani sekali lagi tidak dikenal konsonan ganda. Kalau orang golongan pengagum nama Yahweh memaksakan bahwa satu-satunya nama Sang Pencipta yang harus dipakai sampai hari ini adalah Yahweh, maka golongan ini akan berbenturan dengan gramatikal Ibrani, yaitu Y-A-H-W-E-H. HW itu adalah 2 huruf konsonan. Artinya adalah sudah melanggar etika cara tata gramatikal bahasa Ibrani. Sudah salah di sini. Sebab mengapa? Sekali lagi dalam bahasa Ibrani tidak dikenal konsonan ganda. Yang ada adalah salah kaprah. Yang ketiga, kalau saudara ketemu asli orang Yahudi, maka ketika saudara berkata Yahweh, maka mereka akan berkata itu bukan bahasa Ibrani. Menarik bukan? Yang keempat, kalau saudara ketemu orang Yahudi, sebut saja ketika engkau akan pergi ziarah ke tanah suci Israel, Yerusalem, maka orang Yahudi tidak akan pernah berucap dari bibirnya ungkapan kata Yahweh. Itu yang keempat. Yang kelima, saya suka main poin karena supaya lebih terarah. Yang kelima, saudara cek di dalam seluruh perjanjian baru, mulai dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada termuat kata Yahweh. Dan perlu Anda ketahui, perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru kita yang kita pegang, yang kita miliki, kita punya kurang lebih 5.700
sampai 5.800 manuskrip Perjanjian Baru. Dan tidak ada satupun kata Yahweh tertulis di dalam manuskrip Perjanjian Baru itu. Itu yang kelima ya. Yang keenam, Yesus Kristus, sesembahan orang Kristen, sejak dia lahir di dunia sampai dia mati dan dia kembali ke surga, selama di dunia tidak satu kata pun terucap dari perkataan Yesus, ungkapan kata Yahweh. Itu yang kelima atau keenam. Yang keenam, rasul-rasul, ke-12 murid Yesus tidak pernah mengucapkan kata Yahweh. Yang ketujuh, bapak-bapak gereja, yaitu murid dari rasul-rasul itu, tidak pernah menulis atau mengucapkan kata Yahweh. Menarik bukan? Saya sebenarnya hanya menanti teman-teman saya yang dari golongan Yahweisme untuk menunjukkan bukti supaya tidak asumsi. Karena kalau asumsi merupakan sesuatu yang bagi saudara benar, bagi orang lain belum tentu benar. Tapi kalau sudah data, fakta, dan sejarah tidak bisa disanggah. Kecuali memang saudara tidak bisa atau tidak mau terima sejarah itu, yaitu kembali ke diri saudara. Sekali lagi tidak memaksa, tapi fakta sejarah dunia tidak pernah berucap kata Yahweh, terutama dalam Perjanjian Baru yang saya maksud. Ini menarik. Masa kita ini kok mau apa ya? Mau mengkritisi tulisan yang sudah tertulis abad pertama, berarti sekarang kita hidup di abad 21, abad pertama zaman Yesus, kurang lebih 2000 tahun. Pangkat saudara itu apa? Mau mengharuskan penggunaan nama Yahweh itu pangkat saudara apa? Anda itu bukan rasul, bukan bapak-bapak gereja. Hanya baru abad 21 ini loh, kita ini sudah kayak wah heboh, Yahweh. Sudah 2000 tahun loh tulisan bapak-bapak gereja, rasul-rasul, bahkan Yesus sendiri tidak pernah loh ngomong begitu. Kenapa Yesus tidak mau ngomong Yahweh? Kenapa? Dalam kemanusiaannya Yesus, ketika dia membaca kitab-kitab suci di bait Allah, dia tetap menjaga bahwa nama itu sakral, tidak sembarangan diucapkan. Ya, kemudian perlu saya mau katakan kepada saudara bahwa beberapa di antara pengikut pengagum nama Yahweh ini seolah-olah mengagung-agungkan bahwa nama Yahweh, sebut saja nama Yahweh ya, saya sendiri nggak setuju sebenarnya nama Yahweh itu, karena tidak tertulis di Alkitab. Kemudian tidak ada datanya, kemudian itu bukan bahasa Ibrani. Tapi oke lah, dalam video singkat ini saya ikutilah apa pelafalan saudara yang Yahweh itu. Saya mau katakan, ada beberapa orang dari golongan Yahweh yang berkata bahwa inilah nama Yahweh, satu-satunya nama yang kudus, yang suci. Benar saudara berkata demikian? Apakah Anda sudah cross-check sejarah, data-data? Hati-hati kalau kita berucap pada zaman masa-masa sekarang ini. Semuanya bisa dibuktikan dengan data. Saya mau tunjukkan bahwa ada 3 prasasti. 3 prasasti ini yang mencatat bahwa sesungguhnya nama Yahweh atau Yod-He-Vav-He itu adalah nama yang dikaitkan dengan nama dewa. Apa itu 3 prasasti? Yang pertama adalah prasasti Kuntilet Ajrut, yaitu Kuntilet Ajrut Pitos A. Kemudian prasasti Kuntilet Ajrut Pitos B. Kemudian prasasti Kirbet Elkom. 3 prasasti ini mencatat bahwa sesungguhnya nama Yahweh atau Yod-He-Vav-He adalah bahagian dari nama dewa. Jadi apa yang mau saya katakan di sini? Jangan terlalu begitu ambisi memaksakan bahwa nama Sang Pencipta satu-satunya yang kudus suci adalah Yahweh. Jangan. Kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa sesungguhnya satu nama itu bisa dimaknai berbeda-beda. Ya, saya tidak begitu menjelimetlah tentang kajian-kajian, tetapi setidaknya kajian-kajian kata per kata yang saya maksud ya. Tetapi setidaknya jangan begitu ambisius sekali sampai meminta LAI untuk supaya ini harus digodok begitu mantap penyebutan nama Yahweh ini dan sebagainya. Janganlah. Ingat, satu nama itu bisa dimaknai berbeda-beda. Gitu loh. Kalau Anda mengklaim bahwa nama Allah itu harus dihapus dari Alkitab karena nama Allah itu nama dewa, nama berhala, Tuhannya orang Islam.
engkau membanggakan nama Yahweh, tapi dalam dokumen sejarah yang sudah ribuan tahun tertulis, termaktub dalam 3 prasasti yang saya sebutkan tadi, Yahweh itu bahagian dari nama dewa loh. Ya, jadi artinya begini yang saya maksud. Ayolah kita kembali ke Alkitab. Kalau Alkitab bilang Yod-He-Vav-He, ayo. Kalau Alkitab berkata dan tradisi-tradisi sejarah-sejarah mengatakan untuk menjaga nama kudus ini jangan diucapkan sembarangan, ayo. Ya, supaya kita ini bisa bisa menghormati gitu loh. Ya, kalau di buku tradisi orang Yahudi itu, saudara lihat di sana, sesungguhnya nama Yod-He-Vav-He ini hanya diucapkan oleh imam besar 1 tahun sekali. Itu dalam kebiasaan tradisi orang Yahudi. Ya, tetapi itu konon saya pernah membaca sebuah kisah, sebuah data yang saya maksud, itu terjadi ketika sebelum mas pembuangan. Tetapi pasca pembuangan, orang Yahudi sudah tidak mengucapkan itu lagi. Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara-saudara yang terkasih. Ya, inilah mengenai kata Yahweh. Jadi, saudara yang begitu ambisi untuk mengangkat, menyebut-nyebut nama Yahweh ada nama yang benar, Anda perlu studi lagi, Anda perlu belajar bersama-sama lah supaya kita ini tidak begitu gampang berkata tanpa mengucapkan kata yang berdata, begitu. Saya lebih suka ucapkanlah kata yang berdata, maka kata itu akan bermakna. Nah, itu begitu ya. Itu adalah pembahasan tentang Yahweh. Kemudian yang terakhir, yang kedua, bahwa golongan ini melarang keras orang Kristen tidak boleh ngomong Allah, karena nama Allah itu adalah nama dewanya orang Islam. Nah, ini kan lucu ya. Ini tuh seperti hal yang lucu bagi saya. Ya. Kenapa bagi saya adalah hal yang lucu? Kenapa? Karena sesungguhnya orang ini tidak tahu sejarah. Sekali lagi tidak tahu sejarah. Ingat, nama Allah atau kata Allah itu tidak digunakan oleh Islam duluan. Yang lebih dulu menggunakan kata Allah adalah orang Kristen duluan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat sebuah cuplikan dialog yang diadakan kalau nggak salah di Kota Malang, saya lupa itu. Ya, salah satu pembicara narasumber itu, narasumbernya adalah Bapak Gracia Pelo. Nah, Bapak Gracia Pelo. Nah, Bapak Gracia Pelo ini salah satu orang yang sempat menjadi mentor saya juga beberapa tahun lalu ketika saya studi bersama beliau. Nah, sudah lihat buku-buku saya ini di belakang. Ini buku ini saya beli di sebuah kota di Indonesia, dan buku ini beli bersama Bapak Gracia Pelo. Masih banyak buku-buku di lemari ya. Saudara kalau mau lihat buku-buku data-data, terutama buku-buku yang berkaitan dengan Kristen dan Islam, ada beberapa buku yang saya simpan. Saudara tahu, ketika dialog berlangsung di Kota Malang, Bapak Gracia Pelo meminta seorang tamu dari Alexandria, Mesir, yaitu Bapak Amir. Saya kenal dengan Bapak Amir dan saya sempat mengikuti ibadah beliau. Ya, kalau tidak salah gereja ortodok ya, koptik ya, begitu. Jadi ibadahnya dalam bahasa Arab. Ketika presentasi singkat, waktu itu yang berkata adalah Bapak Amir dalam bahasa Arab, dan yang menerjemahkan adalah Ibu Syafa Nursena, istri dari Bapak Dr. Bambang Nursena. Dikatakan oleh Amir bahwa sesungguhnya sebelum Islam ada pada abad ke-6, udah jauh ratusan tahun orang Kristen di Timur Tengah telah menggunakan bahasa Arab. Dan kata yang dipakai adalah kata Allah juga, begitu loh. Jadi ini sudah berlangsung ribuan tahun, terus sudah abad pertama atau abad kedua, sekarang abad 21, kurang lebih 2000 tahun. Sudah orang itu sudah dengan begitu luas, dengan begitu enak menggunakan kata Allah atau Allah. Kok saudara tiba-tiba baru-baru ini langsung buat hepotnisasi kalau kata orang Sumatera itu, marang kata Allah. Sekali lagi, pangkat saudara itu apa? Ya, pangkat saudara itu apa gitu loh. Kok larang-larangan, membuat sebuah larangan jangan menyebut kata Allah, karena itu bahasa Arab adalah Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, sesembahannya orang Islam. Sekali lagi, ya. Malam ini saya akan menunjukkan ada 3 inskripsi, akan menyebutkan yang saya maksud. 3 inskripsi ini
mencatat tentang penggunaan bahasa Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Yang pertama dikenal dengan inskripsi Umal Jimal. Nah, itu kurang lebih abad-abad kedua sebelum Islam muncul. Itu sudah ada inskripsi dalam bahasa Arab. Kemudian inskripsi Jabat itu kurang lebih abad ketiga atau abad keempat, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian inskripsi Haran al-Laza itu juga kurang lebih abad-abad keempat atau kelima. Ini inskripsi ini memuat tulisan-tulisan Arab sebelum Islam. Dan ini sudah dipakai oleh orang-orang Kristen sebelum lahirnya Islam. Malam ini saya akan tunjukkan, saya sudah kasih tanda di dalam Alkitab ini, Alkitab bahasa Arab ini ya. Ini Alkitab bahasa Arab. Saya akan membacakan di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau di dalam bahasa Indonesianya kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam teks bahasa Ibrani, bahasa aslinya Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Itu dalam teks bahasa Ibrani. Tetapi saya akan membaca dalam teks bahasa Arabnya. Nah, supaya kita ini tahu gitu loh. Dan ini sudah dipakai sudah cukup lama. Supaya kita ini tidak begitu gampang-gampangan. Wah, ini salah, ini kita hapus, kita ganti. Jangan saya nanya sendiri begitu. Saya akan bacakan Kejadian 1 Fi'il badi'i kalau kaulahu samawat wal ard. Fi'il badi'i kalau kaulahu samawat wal ard. Ini ada kata Allahu. Ini kata Allahu, kata Allah dicatat di sini. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kemudian saya kasih tanda juga di dalam Yohanes 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan sebagainya. Kalau dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunani saya punya, ini bahasa aslinya, ya saya akan bacakan kalau dalam teks bahasa aslinya. Kita ini harus main data semua, jangan katanya orang, burung nuri katanya, dongeng itu. Ya, bagi saya saudara yang melarang penyebutan nama Allah, kemudian mengharuskan pakai nama Yahweh tapi tanpa berdata, dongeng saudara itu. Dongeng di siang bolong. Ya, saudara itu kayak mengajari Yesus Kristus. Saudara itu kayak mengajari rasul-rasul. Saudara itu sedang mengajari bapak-bapak gereja. Apa pangkat saudara ya? Ini saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 1. En arke en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Ini dalam teks bahasa Yunani ya. Sorry, ini silau sinar kameranya ya. Jadi ini bahasa Yunani yang saya miliki. Ini dalam teks bahasa Yunani. Tetapi saya akan membaca dalam teks bahasa Arab. Di situ juga menggunakan kata Allah. Ya, saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 1. Fi'il badi kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Nah, ini luar biasa, ada kata indallah, kalimatullah, itu ada Allah di situ. Ya, yang terakhir masih banyak sebenarnya. Yang terakhir Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dan sebagainya. Itu ada Allah. Saya akan bacakan dalam bahasa Arabnya. Li'annahu hakaza habballahu alam, dan seterusnya. Ada kata Allahu. Menarik bukan? Ini bahasa Arab yang sudah dipakai sangat lama. Sebelum Islam sudah ngomong bahasa Arab orang-orang Kristen di Timur Tengah. Dan satu lagi lah, saya pikir ini tambahan ayat. Kalau saudara baca di Kisah Rasul ya, di Kisah Rasul pasalnya yang Kisah Rasul pasal yang ke-1, Kisah Rasul pasal 2. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua itu merupakan peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Sebentar. Ya, Kisah Rasul pasal 2 saya akan cari ayat yang ke-11 kalau semoga saya tidak salah ayat ya. Ayatnya yang 11. Oke, saya akan bacakan. Di situ kurang lebih ada 17 bangsa-bangsa. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, itu ada 17 bangsa. Saya akan baca ayat 11 saja. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi,
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika peristiwa Pentakosta, ada satu suku bangsa yaitu orang Arab mendengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Pertanyaan saya, ketika peristiwa Pentakosta, orang Arab mendengarkan perbuatan baik dari Allah, apakah mereka akan berucap Yahweh? Ataukah apakah mereka akan berkata Elohim? Ataukah mereka akan berkata dan sebagai mungkin bahasa lain Allah, atau mungkin sebut saja bahasa Yunani Theos begitu? Tidak. Orang Arab pasti mereka akan berucap Allah. Ini data-data Alkitab yang sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi sekali lagi malam ini atau saat ini saya tidak sedang mendiskusikan begitu jelimet, begitu rumit. Tetapi secara umum lah itu ya. Jadi bagi saudara, sekali lagi saya tidak sedang menolak nama Allah yang disebut dengan yang Anda sebut Yahweh. Tapi saya lebih hormat kata itu Yod-He, Vav-He. Memang ada di Alkitab. Tetapi saya tidak setuju kalau di masa ini saudara memaksakan, apalagi di dalam perjanjian baru saudara harus paksakan dengan kata Yahweh. Itu tidak berdasar ya. Saya berharap tetap kembali kepada ajaran Alkitab. Ya Alkitab. Ya, saya akan sudahi sampai di sini saja. Sekali lagi saya tidak akan perpanjang ini lebih dalam karena memang masih banyak kajian-kajian tentang ini kalau mau kita berargumen tentang data. Tetapi saya pikir cukup terkait tentang penyebutan nama Yahweh. Sekali lagi, sebut saja nama Allah Tuhan Sang Pencipta yang kita sembah. Siapa itu? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diyakini oleh orang Kristen yang sudah sangat lama. Tidak usah saudara buat kehebohan. Karena ini sempat heboh kan? Beberapa tahun yang lalu Indonesia sempat heboh. Orang-orang Kristen, terutama Kristen awam sempat heboh. Loh, siapa Tuhan kita? Loh, kok ada lagi Tuhan yang baru? Jangan buat kehebohan di bangsa ini. Tetaplah Anda bijak. Jadilah orang Kristen yang berdata, berkata dengan data. Jadilah orang Kristen yang bijak. Sekali lagi, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi engkau semuanya. Terima kasih.